dulu. Lalu setelah muncul bagian kayak gini, kita langsung pergi ke files untuk import beberapa file yang mungkin bakal kita analisis, yang akan kita analisis gitu ya. Karena kebetulan data yang aku punya hanya data wawancara, jadi aku cuman import file wawancara aja dari seluruh responden yang aku punya gitu ya. Karena kebetulan ada 2, saya hanya import 2 file dari responden. Ini file apa? File transkrip wawancara ya. Sebenarnya nggak cuman file aja gitu ya. Maksudnya nggak cuman file transkrip aja, tapi katanya juga NVivo bisa buat analisis gambar, analisis artikel, dan lain sebagainya. Cuman aku nggak tahu. Yang aku tahu tadi yang aku pelajari cuma ini. Lalu setelah filenya masuk, ini kan bakal begini ya. Dia bakal ada tampilannya wawancara Pak Holik dan Miss Nina. Di sini kita langsung klik aja. Ini udah masuk tahap ke pengkodingan gitu ya. Jadi nanti di sini tampilannya akan ada transkrip yang kita masukin gitu loh. Kalau kurang besar kita bisa besarin aja. Kurang besar cuma bisa besarin aja. Ya gini dia. Nanti nih, ini cara pengkodeannya gitu ya. Misalkan ini kasih contoh ya. Tadi oke. Maksudnya pengkodean itu apa sih gitu ya? Pengkodean itu tujuannya untuk mengklasifikasikan gitu ya dari transkrip wawancara yang masih raw, yang masih asli banget gitu ya, ke dalam kode tema. Kode itu maksudnya kayak tema-tema yang akan kita buat gitu loh guys, yang akan kita jelaskan di hasil pembahasan gitu ya. Oke, untuk kodenya, kalau tadi aku klasifikasiin ke kode awal. Kode awal terlebih dahulu. Kode awal ini masih bersifat mentah gitu ya. Jadi kayak udah yang penting aku masukin dulu, yang penting aku klasifikasiin dulu ke kode-kodenya itu. Yang pertama contohnya, misalkan cara pengkodenya gimana? Langsung aja. Nih, ini ada kalimat dari respondennya, STEM kan teknologi engineering art matematik, dari sains mungkin bisa dari eksperimen. Nah, kita coba highlight. Jadi cara mengkodenya itu cukup kita kasih blok gitu ya, blok. Nah, seperti ini. Karena nanti di sini misalkan aku mau buat kode untuk strategi pembelajaran STEAM dapat dilakukan melalui eksperimen. Contoh kodenya itu. Nanti tinggal klik kode selection gitu ya. Karena sebelumnya nih teman-teman kode yang ini kan udah kode yang aku buat. Jadi nanti kita coba buat baru, misalkan karena masih kosong nih ya, kita buat kode baru, lalu kita klik new code. Tadi apa? Strategi pembelajaran STEAM dapat dilakukan melalui eksperimen. Misalkan STEAM dapat dilakukan melalui pembelajaran STEAM. Nah, that's it. Cuman kayak gini nanti. Lalu klik code selection to new code. Karena aku ini udah tadi ya, jadi aku kembali aja, nggak aku save. Nanti bakal berpengaruh ke kode yang udah aku buat soalnya. Tuh, jadi aku nggak jadi buat. Nah, kayak gitu. Jadi semua teman-teman, semua ya dari awal sampai akhir kasih kode ya emang agak tricky ya. Aku juga kirain dia bakal kode otomatis, ternyata kodenya manual. Jadi but it's okay. Kita langsung ke ini tampilan hasil dari pengkodean ya, macam-macam kode yang udah kita buat akan muncul di menu codes di sini. Nah, ini dia. Jadi awalnya tuh ini kan udah berkelompok ya. Jadi ini udah aku kelompokin secara manual juga. Awalnya itu dia nyatu teman-teman, nggak jadi kelompok begini gitu, semuanya nyatu. Lalu setelah semua dikode nih, misalkan semuanya masih nyatu ya, semuanya masih nyatu. Nah, setelah kita selesai mengkode, barulah kita berpindah ke analisis mana aja nih yang masuk ke tema besar dan subtema. Tema besarnya sendiri jujur tadi aku buat lagi manual gitu ya, setelah pengkodean di transkrip selesai aku buat kode lagi manual. Contohnya
Kayak misalkan tadi buat kode apa ya? Mana kode ini nih. Pendekatan pembelajaran STEAM untuk mendorong pengarahan diri untuk anak usia dini itu kodenya manual. Kodenya kode buat tema besar yang aku buat manual. Jadi buat manualnya di bagian menu codes ini. Tinggal klik kanan. Tinggal klik kanan di mana aja. Salah, jangan sampai kepilih. Tinggal klik kanan, mana ya klik kanan kok nggak muncul-muncul. Nah, klik kanan new code, baru langsung ketik aja tema besar yang mau kamu buat. Setelah itu kamu bisa klasifikasiin nih, kayak misalkan tadi ini kan anak berdiskusi dalam kelompok, anak melakukan eksperimen, itu kan dia ada di luar kode tema yang pendekatan pembelajaran STEAM untuk mendorong inisiatif bla 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 ini. Lalu setelah aku buat kalimat tema besarnya ini, barulah aku drag atau copy atau dimasukin ke bagian tema besar ini biar dia jadi subtema dari tema besar yang udah aku buat gitu. Lalu ini nih ya, ini kan ada files, ada reference, ini ada angka-angkanya, itu tuh apa. Jadi ini dia teman-teman ajaibnya NVivo gitu ya. Kayak misalkan dampak yang mana yang paling banyak nih, mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Ini kan referensinya ada 11. Jadi ini tuh hasil dari yang udah kita masukin tadi. Semuanya muncul di sini, semuanya kesimpan rapi. Nah, ini dia. Ini dari Pak Holi, katanya bagaimana caranya agar samosir. Lalu ada juga dari Miss Nina gitu ya. Jadi ini satu kode tapi dari dua sumber yang berbeda gitu, dari sumbernya Pak Holik dan sumbernya Miss Nina. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah berhasil dikasih tema dan subtema dikelompokkan secara rapi. Selanjutnya aku juga belum buat. Nanti tunggu ya.